Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Inggris yang dimainkan oleh Grandmaster Superpower di eranya. Putih dipegang oleh Mikhail Botwinick dan hitam dipegang oleh Samuel Revsky di Afro pada tahun 1938. Dimulai dari C4, E5, kuda C3, kuda C6, dan G3. Dibalas dengan G6 oleh hitam, gajah G2, gajah G7, E3, dan D6. Pembukaan Inggris dengan varian Taimanov dimainkan di partai ini, teman. Kuda ke E2, kuda ke E7, dan D4. Mengajak pertukaran di sini diterima oleh hitam, dipukul oleh pion, dan kedua pemain sama-sama rokade. Kuda F5, D5, dibalas dengan kuda ke E5. Di sini B3 dibalas. Dilanjutkan dengan A5 dan gajah ke B2, penjagaan kuda yang di C3. Kuda ke D7 lagi. A3 dibalas dengan kuda C5. Dilanjutkan dengan langkah B4. Mengajak pertukaran, kuda kembali lagi ke D7. Dari sini hitam mencoba mencari celah untuk masuk ke wilayah putih, teman-teman. Menteri ke B3 dibalas dengan kuda D4 dengan langsung mengajak pertukaran paksa dan diterima. Dipukul oleh gajah, benteng ke D1. Gajah ke G7 kembali. Benteng ke E1 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke F6. H3, H5, C5, dan gajah ke F5 hingga ke langkah 21 nih, teman-teman. Dari kedua pemain tidak ada langkah yang salah dan semuanya betul-betul sangat akurat, teman-teman. Kemungkinan di sini dari partai pembukaan ini seperti mengarah ke remis, namun di langkah ini menyimpang dari Botwinick dengan kuda ke B5. Walaupun di sini belum ada arah yang jelas, namun di sisi lain cukup menyulitkan menteri untuk bergerak, teman-teman, karena harus menjaga pion. Gajah di sini ke D7, C6. Dibalas dengan pion kali pion kali pion, dan gajah ke C8. Dan kuda di sini memukul pion. Langkah yang memang sengaja dikorbankan untuk mendapatkan inisiatif penuh dalam menyerang dari Botwinick dimulai, teman. Dan masalahnya jika di sini diterima dengan pion memukul kuda, maka akan datang langkah C7 yang harus kehilangan kualitas. Kalau dipukul, maka benteng hilang. Kembali ke posisi di saat kuda di sini diberikan kepada pion. Langkah partai di sini gajah ke 6 dengan mengancam menteri terlebih dahulu. Dipukul oleh benteng. Dipukul oleh pion, kuda ke F5. Lagi-lagi di sini kuda atraksinya cukup bagus, teman-teman. Karena diangkatnya kuda dengan maksud langsung mengancam menteri. Menteri di sini ke E8 dan kuda kali gajah. Dilanjutkan raja memukul kuda, benteng cek, yang lagi-lagi tidak bisa dipukul dengan kuda karena terpin oleh gajah, teman-teman. F7, gajah ke 5. Dibalas dengan langkah raja ke G8 karena takut terpin terus kuda tersebut. Akhirnya benteng kali benteng tidak dilakukan, melainkan dari Botwinick memukul pion. Dipukul, dan di sini gajah kali benteng. Benteng ke A1 sekaligus cek. H2, benteng ke A7, gajah ke E5. Dua pion ini akan melaju bebas untuk promosi, teman-teman, karena dikawal ketat oleh dua gajah tentunya. Benteng F7 dibalas dengan C7. Detik-detik dari
hitam mau menyerah teman-teman. Jika di posisi ini dari hitam menghalangi langkah dengan menteri C8, maka datang B5 untuk mendapat dukungan selanjutnya. Ketika dipaksa dipukul, tetap akan didorong maju. F7 lagi misalnya, maka di sini B7. Kalau sekarang dipukul, ini lain cerita. Pasti akan dipukul oleh gajah teman-teman. Dan ketika menteri di sini bergeser ke F8, maka datang cek yang mengharuskan dia menutup dengan menteri atau raja bergeser. Jika menutup, maka di sini mutlak akan kehilangan satu perwira, teman-teman. Kalau dipaksa dipukul, ini menjadikan langkah dua perwira sekaligus kalah. Ketika di sini memukul gajah, datang cek yang ujungnya harus hilang menteri daripada hitam ini. Kembali ke posisi di saat C7. Langkah partai di sini hitam membalas dengan kuda ke D7. Menteri C2 dan dibalas dengan benteng F8. Langsung di sini promosi menteri. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah, teman-teman. Karena di sini banyak kemungkinan, namun semuanya tentu membuat langkah yang tidak bagus untuk hitam dan mat. Makanya di posisi ini langsung menyerah. Jika menteri kali menteri, maka akan datang checkmate. Ya tidak bisa ditutup. Di saat promosi, kalau di sini menteri ke F7 menghindar, maka akan datang menteri kali kuda. Ketika dipukul, cek. Satu-satunya hanya bisa ditutup karena tidak bisa digeser. Kalau ditutup, tentu checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai kedua ini, putih dipegang oleh Howard Staunton dan hitam dipegang oleh Bernard Howitt di London pada tahun 1855. Dimulai dari C4, E6, kuda C3, F5, G3, kuda F6, dan di sini gajah ke G2, C6, D3, dan dilanjutkan kuda ke A6. Pembukaan Inggris dengan varian Kurajika Defend yang dimainkan oleh hitam dimainkan di partai ini. A3 dibalas dengan gajah ke E7. Tentu di sini hitam bersiap untuk rokade, teman-teman. E3 dan langsung rokade dari hitam. Kuda ke E2, kuda C7 dan dibalas dengan rokade oleh putih. D5, B3. Menteri di sini langsung ke E8, gajah ke B2. Menteri F7, persiapan akan mendobrak dari sayap raja di sini dari hitam. Benteng C1, gajah D7 dan E4. Diterima, pion kali pion di sini memang ditunggu oleh hitam tentunya. Namun dia tidak tahu, teman-teman, bahwa dari putih memang merencanakan ke arah sana juga. Pion kali pion dan di sini benteng ke D8. Berniat untuk mengepin menteri. E5 yang memaksa kuda harus bergeser. Kuda bergeser ke E8 dan F4. Pion kali pion, pion kali pion. Dibalas dengan gajah cek. H1, gajah ke E3. Langsung mengancam benteng. B1, G6. Menteri ke B3. Dibalas dengan gajah C8. Persiapan untuk benteng masuk ke D2 di sini. Dicegah dengan kuda ke 4. Gajah B6 dan benteng ke D1. Setelah mengajak pertukaran, dibalas dengan kuda ke 6. Menteri C3 dan benteng kali benteng. Benteng kali benteng, kuda C5. Lagi-lagi dari hitam mengajak pertukaran. Kuda langsung ke D6, memblok langkah itu sekaligus mengajak pertukaran dan ancamannya adalah checkmate. Jika di sini, teman-teman, kuda kali kuda, maka akan datang langkah seperti ini dengan ancaman checkmate di H8. E5 langkah terbaik, maka tetap akan dipukul oleh menteri. Dan ketika F6, di sini unggul satu perwira jadinya, teman.
Dan ini perwira berat, yaitu benteng. Sekalian ada promosi menteri yang akan masuk ke D7. Kembali ke posisi di saat kuda D6. Langkah partai menteri ke situ. Menghindari langkah ancaman cek tentunya. Menteri C2 dibalas dengan kuda G7. G4. Menteri G7 di sini. Gajah D4 dan dibalas dengan menteri C7 lagi. 4. Kuda ke-6. C5. Gajah ke-5. Menteri B3, B6. Kuda ke-4 dan pion kali pion. Kuda cek yang memaksa minta dipukul dengan benteng. Namun jika dipukul, akan datang langkah ancaman kembali. Dipukul lagi, maka di sini akan dipukul terlebih dahulu. Dan setelah di sini, misalnya dilanjutkan dengan langkah kuda menghindar, maka di sini G5. Dengan ancaman pion ini tetap akan diambil oleh putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini. Cek, langkah partai raja bergeser. H3 menteri langsung ancaman checkmate. Kuda ke-8 yang penjaganya langsung dari menteri, dan di sini gajah ke-1. Persiapan untuk mengancam menteri sekaligus ancaman checkmate, teman-teman. Dipukul kuda kali kuda di sini dan dipukul dengan pion. Raja ke G8 kembali. Dibalas dengan gajah ke-5. Langsung mengancam menteri di sini. B7. Dilanjutkan gajah ke-4. F7 menteri dan dibalas dengan kuda G1. Langkah manuver yang cukup panjang di sini dari putih untuk menembus pertahanan dari hitam yang sangat kokoh, teman-teman. Gajah ke-8. G5. Gajah B7 lagi. Kuda F3. Persiapan untuk mendobrak. Benteng di sini ke-8 dan gajah ke D6. Dilanjutkan dengan langkah. Gajah langsung dibuang atau ditukar dengan pion, teman-teman. Diterima menteri kali pion. Datang kuda G5. Ancaman cek lagi-lagi di sini menteri dipaksa untuk turun untuk membela pion yang di H7. Menteri G7, gajah ke-5. Dipaksa untuk meninggalkan G7, menteri G7. Gajah di sini langsung dibuang. Di posisi ini dari hitam menyerah, teman-teman. Karena jika dipukul, akan datang checkmate. Kalau misalnya di posisi ini, melangkah lain, misalnya C4, maka tetap akan dilakukan cek. Tentu di sini bertukar dengan menteri kalau dipaksa. Kalau raja bergeser, maka datang H6 cek. Yang memaksa harus ditutup dengan menteri. Masalahnya, walaupun ditutup, tetap checkmate. Makanya di posisi ini dari hitam langsung menyerah, teman-teman. Di partai yang ketiga nih, teman-teman. Putih dibugang oleh Aron Ninzovic dan hitam dibugang oleh Hans Dams di Hannover pada tahun 1926. Dimulai dari C4, E6, E4, dan C5. Kuda C3, kuda C6 dibalas dengan F4. D6, kuda F3 dan G6. D4 langsung. Gajah G7 mengabaikan pertukaran dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion di sini langsung bertukar menteri, teman-teman. Dipukul oleh raja E5. Langsung menutup diagonal gajah gelap dari hitam. H5 dibalas dengan gajah ke-3 dengan mengancam pion. B6 langsung rokade sekaligus cek. Raja di sini ke-7. Gajah F2 dibalas dengan kuda ke H6. Dicek oleh gajah F8 dan di sini gajah ke D3. Sekaligus menjaga kemungkinan kuda masuk, teman-teman. Gajah ke B7
Gajah keempat, kuda ke A5. Setelah mengancam pion, di sini gajah memaksa pertukaran, maka diterima oleh putih. Dipukul oleh kuda, D7 langsung masuk benteng. Benteng di sini ke B8. Benteng ke D1, raja G8 dan gajah ke E7. Kuda F5. Kuda G5. Perhatikan teman-teman, jika di sini kalau kuda kali gajah, maka akan menjadi posisi bagus dari putih teman-teman. Kemanapun di sini akan datang kuda susulan. Kalau dipukul, tetap ancamannya adalah pion F7. Dan ketika di sini D8, maka tentu dicek. E7 dipukul, dan setelah dipukul benteng, maka dipastikan mutlak kemenangan untuk putih teman-teman. Benteng kali kuda sekaligus cek yang memaksa pertukaran, dan setelah dipukul langsung digarpu oleh kuda. Manapun raja, benteng hilang. Kembali ke posisi di saat kuda G5. Langkah partai di sini, kita membalas dengan benteng ke E8. Dan di sini gajah ditarik ke F6. Kombinasi yang cukup pelik di sini teman-teman. Gajah di sini kali gajah dipukul oleh pion kuda ke A5 dengan langsung mengancam pion C4. Diabaikan dengan benteng ke D8 yang memaksa di sini. Pertukaran tidak bisa dihindari. F8 raja dan benteng di sini ke D7. Ketika dia memaksa pertukaran, harus hilang benteng yang di halapan, dan ketika dia menghindar, ancamannya adalah cek di F7. Namun jawaban dari hitam masih bisa ditolong dengan langkah kuda ke H6. Kuda ke-4 mendukung serangan tersebut dan dibalas dengan kuda C6 dengan langsung mengancam benteng. Benteng langsung ditukar oleh putih. Betul-betul kombinasi di luar dugaan hitam nih teman-teman. Yang dimaksud adalah dari langkah ini, kombi dari putih tidak terbaca teman. Dan karena ini bersifat memaksa, kalau tidak dia harus mat dengan benteng yang di E8 dipukul, selanjutnya langkah dari putih, maka di sini diterima akhirnya. Setelah diterima, kuda cek dengan memukul pion, dan ini masalahnya teman-teman. Tidak bisa dipukul kuda karena benteng tersebut terpin oleh benteng. Akhirnya raja bergeser ke G8. Kuda lagi sekaligus cek dijaga oleh putih, satu-satunya hanya ke H7. Datang kuda lagi cek ke G5 yang memaksa pertukaran. Akhirnya dipukullah oleh kuda. Jika di posisi cek seperti ini teman-teman, karena pilihannya memang apakah dipukul atau menghindar. Kalau raja menghindar, maka dipastikan mat dengan kuda cek terlebih dahulu. Dan setelah raja bergeser tanpa dipukul benteng, ini juga mat. Namun tentu lebih bagus dipukul benteng teman-teman. Tapi kalaupun tidak dipukul dengan benteng, ini juga checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini cek. Langkah partai kuda kali kuda. Kuda kali kuda cek yang memaksa dia harus bergeser ke H6 rajanya. Setelah ke H6 datang checkmate. Luar biasa kombinasi dari Aron Min Zoe ini teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini teman-teman, putih dipegang oleh Mikhail Botvinnik dan hitam dipegang oleh Savili Tartakower di Nottingham pada tahun 1936. Dimulai dari kuda F3, kuda F6, C4, dan D6. D4 dibalas dengan kuda D7. G3, E5 langsung, gajah G2.
Gajah ke 7 dan langsung rokade dari putih. Rokade kuda C3. C6 E4 dibalas dengan menteri ke C7. H3 dilanjutkan dengan benteng ke8. Gajah ke3 dan di sini kuda ke8. Dari hitam mempersiapkan pertahanan terlebih dahulu agar serangan dari putih tidak tembus ke sayap raja, teman. Namun di sini dibalas dengan langkah benteng C1 yang memaksa kedudukan menteri di C7 harus bergeser. H6 dibalas dan di sini D5. Gajah ke D7, kuda ke D2. E5, F4. Pion kali pion, pion kali pion, raja G7. Sekarang sudah terbuka dengan sendirinya, teman-teman. Dan di sini pion kali pion C5. Karena posisi menteri tidak mau bergeser dari C7, akhirnya ditekan terus oleh pion ini, teman-teman. Pion kali pion, dan di sini datang langkah kuda yang memukul, teman-teman, sekaligus mengancam menteri. Namun di sini pertukaran dihindari dengan menteri bergeser ke C6. Kuda ke C4. Kuda G6 dibalas dengan langkah kuda langsung ke C6. Lagi-lagi mengajak pertukaran di sini dengan ancaman benteng. Namun di sini dibalas dengan gajah ke 6. Membiarkan langkah pertukaran itu. Karena efek dari kuda D6 ini, teman-teman. Kalau misalnya dipukul oleh hitam, maka akan datang langkah benteng di sini yang memukul kuda, menjadi rugi tentunya. Ketika dia menutup, maka di sini tetap pion kali pion. Dan kalau di sini menteri kali pion, benteng kali benteng, gajah kali benteng, menteri F3, unggul 1 perwira dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat langkah kuda ini ke D6. Langkah partai di sini gajah ke 6 dari hitam, membiarkan kualitas tersebut. Namun yang aneh di sini dari Botwinnik dengan memukul gajah, tidak memukul benteng, diterima oleh kuda. Sekarang baru benteng kali benteng. Rupanya dipersiapkan untuk serangan ke arah sayap raja agar tidak ada penjagaan dari gajah tersebut, teman-teman. Dipukul oleh raja, menteri H5. Persiapan mengambil pion H6. Kuda di sini G6. Dibalas dengan kuda F5. Lagi-lagi mengajak pertukaran di sini. Tapi benteng G8 dibalas oleh hitam. Menteri kali pion dan gajah langsung kali pion. Langkah yang tidak perlu seharusnya dilakukan oleh hitam, teman-teman. Benteng langsung ke D1 mempersiapkan untuk cek. Benteng ke D8. Setelah mengajak pertukaran, G5 cek. E6 satu-satunya. Datang langkah benteng kali benteng. F6. Karena kalau langsung dipukul, tentu masih ada menteri yang menjaga. Bermaksud dengan F6 ini untuk menghindari langkah lanjutan, agar di sini menteri menghindar dan langkah tersebut bisa menjadi imbang. Itu tujuan daripada hitam, teman-teman. Namun dia lupa menghitung bahwa kemungkinannya tetap sama-sama hilang menteri itu tidak dihitung oleh hitam. Langkah partai di sini dari Botwinnik, benteng kali benteng. Di sini baru terkejut dari hitam, teman-teman. Ada langkah kombi. Kalau di sini pion kali menteri, maka datang langkah cek yang memaksa raja harus bergeser. D7 satu-satunya baru di sini dipukul, teman-teman. Menjadi selisih 2 perwira penuh. Kalaupun dipukul, kuda cek dan akan datang D7 gajah kali pion. Menjadi habis semua dan persiapan promosi pion di lajur H mulus, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng di sini memukul benteng. Langkah partai di sini dari hitam dengan membalas kuda F4 dengan penuh putus asa.
Dan di sini Menteri G7 dari Shafili Tartakower langsung merupakan raja, teman. Karena ada ancaman checkmate dengan langkah Menteri ke E7, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kelima nih, teman-teman, putih dipegang oleh Richard Reti dan hitam dipegang oleh Evin Bogoljubo di New York pada tahun 1926, dimulai dari kuda F3, D5, C4, dan E6. Dibalas dengan G3, kuda F6 dan gajah G2, gajah D6, rokade kedua pemain, B3, benteng G8, gajah ke B2, kuda ke D7, D4. Dibalas dengan C6 oleh hitam, kuda ke D2, kuda ke4 mengajak pertukaran. Di sini dari putih langsung dengan langkah menerima tawaran itu, teman-teman. Dipukul oleh pion, kuda ke5. Dibalas dengan F3, F5 oleh hitam, dan di sini F3 oleh putih, teman-teman. Diterima gajah kali pion, menteri di sini ke C7. Kuda di sini kali kuda dipukul oleh gajah E4. Lagi-lagi mengajak pertukaran, teman. Namun dibalas dengan E5 di sini oleh hitam yang sekaligus sebenarnya menutup jalurnya sendiri. Namun di sisi lain hitam ingin memaksa pertukaran. Dan di sini, teman-teman, lupa dia bahwa ada dorongan langkah C5 yang cukup membuntukan langkah dari hitam. Akhirnya bergeser ke F8. Menteri C2 dibalas dengan langkah pion kali pion. Pion kali pion di sini, benteng di sini, ke D8 dan gajah ke H5. Setelah diancam gajah benteng ini langsung bergeser ke E5, sekaligus mengajak pertukaran pion. Gajah kali pion dengan mengancam benteng. Ternyata di sini memang berniat untuk ditukar, teman-teman, oleh hitam. Benteng kali pion, benteng kali benteng, dan dibalas dengan langkah gajah kali benteng. Di sini hanya sedikit pertukaran, namun pertukarannya tentu menguntungkan untuk putih, teman-teman. Dilayani dengan menteri kali gajah dan benteng kali gajah, dan di sini benteng F1, ancaman checkmate. Detik-detik dari hitam menyerah, teman-teman. Dan di sini masih dilanjutkan dengan langkah benteng ke D8 untuk melindungi ancaman terhadap gajah gelap yang di F8. Kembali ke posisi di saat benteng F1, teman-teman. Kalau di posisi ini menteri ke E7, maka dipastikan mat. Datang di sini gajah cek, H8, gajah D5, benteng kali benteng, maka di sini checkmate, teman-teman. Jadi di saat benteng F1, langkah partai di sini dari hitam membalas dengan benteng ke D8. Namun masalahnya, karena ini tetap bertubi-tubi ancaman checkmate-nya, karena sudah telanjur sejalur dengan menteri dan benteng, datang gajah cek F7, yang mana jika dipukul tentu ancamannya checkmate juga. Langkah partai di sini dari hitam dengan membalas bergeser ke 8. Satu langkah dari ini menyerah. Di mana langkah yang membuat dari hitam menyerah? Silakan menurut teman-teman sebelum saya lanjutkan. Ya, betul. Putih dengan menaikkan gajah ke 8 dan di posisi ini dari hitam menyerah, teman. Karena tidak bisa dibela atau tidak bisa diapa-apain. Pertanyaannya bagaimana kalau di posisi ini gajah bergeser? Di sini kalau gajah bergeser, memukul cek tentu akan dipukul. Dipukul di sini tetap akan datang cek seperti ini. Jadi kalaupun dipukul tetap langkah checkmate.
Kembali ke posisi di saat gajah E8. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau digeser gajah K7? Maka di sini tetap akan dipaksa karena raja memang tidak bisa bergerak, dipukul dan checkmate. Kemungkinan yang lain di posisi ini teman-teman, kalau tetap dipukul dengan benteng sekalipun, tetap akan dilakukan cek. Yang memaksa harus dipukul dan checkmate. Itulah yang dimaksud tadi kenapa menyerah di gajah K8. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, putih dipegang oleh Aron Nimzovic dan hitam dipegang oleh Fredrik Semis di Dresden pada tahun 1926. Dimulai dari C4, E5, kuda C3, kuda F6, dan kuda F3, kuda C6, E4, gajah ke B4, D3, D6, G3, gajah G4 dan gajah ke A2, H6, gajah G3. Gajah langsung cek, dipukul oleh pion, menteri D7, menteri C2, dan rokade di sini dari hitam. Menteri D2, kuda ke H7, H3, langsung di sini gajah memukul pion karena dia menang kekuatan didukung oleh menteri. Kuda G1, padahal memang dibuka lajur ini oleh putih teman-teman, agar tembus serangan di lajur H ini. Gajah G4 mengajak pertukaran. Dan di sini F3 yang memaksa gajah ini harus mundur. E6, D4. Pion kali pion, pion kali pion. D5 karena takut kehilangan satu perwira maksudnya, namun di sini tetap hilang. Pion kali pion. Akhirnya gajah harus dibuang. Ini bukan pengorbanan tapi karena tekanan, teman-teman. Tentu beda ketika dikorbankan satu perwira atau dua perwira, tiga perwira bahkan, dengan perwira jatuh karena tekanan, itu akan berbeda. Akhirnya di sini pion kali gajah dan pion. Benteng ke D1 dan di sini benteng K8. Raja F2 menghindari pin dari benteng, F6 kuda. Benteng K4 dibalas dengan kuda K7. Gajah D3 menghalangi langkah ancaman dari kuda, tetap dia ke F5 teman. Dipukul oleh gajah dan dipukul oleh menteri. G2 dibalas dengan benteng G7. Persiapan untuk mendobel teman. Gajah di sini ke F2 terlebih dahulu. Benteng G8 dan F4 benteng langsung mengancam menteri. G6, D5. Benteng ke-5, benteng D4, dan dibalas dengan benteng ke-8. Pion yang menjadi pion sasaran atau target dari hitam nih teman-teman, sebenarnya tidak begitu dibela, namun di sisi lain, kalau tidak dibela, maka menjadi kelemahan di lajur E teman-teman. Langkah partai di sini dari putih membalas dengan menteri ke-5. Kuda ke H5 dengan ancaman cek tentunya. Dan di sini jika teman-teman di posisi menteri ke-5 B6, maka di sini akan sedikit tersudut dari putih teman-teman. Kalaupun kuda ke-8 D6, di sini kuda kali pion, menteri kali pion, benteng C8. Dipukul tentunya di sini, mengajak pertukaran. Dan setelah terjadi pertukaran, selisih jadi 2 perwira. Kembali ke posisi di saat menteri A5, kuda ke-5 langkah partai dari hitam. Dan di sini menteri kali pion C7. Benteng di sini ke-8, D6. Di posisi ini dari hitam menyerah. Tidak ada ancaman yang berarti yang memaksa mat dari langkah ini.
namun di sisi lain dia sudah mengukur kemanapun langkah. Tidak ada celah untuk bisa menang, teman-teman. Terbaik di sini adalah benteng kedua misalnya, maka tetap akan dipukul. Dipukul, D7 persiapan untuk promosi. Kalau dia memaksa, masih dilanjut promosi. Di posisi ini bagaimana kalau pun F6 untuk menghalangi langkah lanjutan dari pion? Tetap akan didorong. Ketika dipukul oleh benteng. Sementara di sini selisih perwira sudah 2, teman-teman, gajah dan kuda. Makanya karena tidak ada tekanan yang berarti di langkah ke-31 dari hitam langsung merupakan raja. Semoga bermanfaat untuk insan catur. Gen unaun sumus. Artinya kita satu keluarga. Jangan saling mencaci maki, berkomentar yang sopan. Intinya konten atau channel saya ini untuk kemajuan catur, tidak untuk yang lain. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.